Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Nawangsari. NIM 190321100094 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang telah saya buat, yaitu tentang pemetaan pasar output dan pasar input, di mana pada pasar output terdapat pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Sedangkan pada pasar input terdapat pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja monopoli. Di situ juga sudah terdapat karakteristik serta gambar kurva dari tiap pasar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Dan yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dan yang ketiga, barang di pasar sangatlah homogen. Yang keempat yaitu pelaku pasar mudah keluar atau masuk. Dan yang kelima, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Dan untuk kurvanya, di mana fungsi permintaan memiliki slope negatif dan penawaran memiliki slope positif. Dan harga yang terbentuk yang ada di pasar terjadi ketika permintaan dan penawaran saling berpotongan. Perpotongan ini adalah kesepakatan yang terjadi antara konsumen dan produsen yang ada di pasar tentang produk tertentu. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik, di antaranya hanya memiliki satu penjual saja. Ada hambatan masuk dalam pasar. Dan yang ketiga, penjual sebagai price setter. Dan keempat, tidak ada pengganti yang mirip. Dan yang terakhir yaitu promosi kurang diperlukan. Dan untuk kurva dari pasar monopoli yaitu di mana di pasar monopoli kurva permintaan berslope negatif dan kurva marginal revenue memiliki slope negatif, tapi besarnya itu 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Keuntungan maksimal tercapai ketika MR sama dengan MC, di mana untuk memproduksi barang sebanyak OH bintang diperlukan biaya sebesar OP1 dan keuntungan yang didapatkan sebesar P1, BC, P2. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki karakter yang pertama, terdapat banyak perusahaan. Yang kedua, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Yang ketiga, komoditas berbeda karakteristik antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, yaitu rendahnya hambatan masuk pasar. Dan yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Untuk penjelasan kurvanya, di mana kurva pasar monopolistik mirip dengan kurva pasar monopoli. Hanya saja, kurva permintaan pada pasar monopolistik itu lebih elastis, bentuk lereng yang lebih landai, dan keuntungan terjadi ketika terjadi persamaan antara MC dan MR bertemu di titik E. Jumlah barang sebesar H bintang dan harga sebesar P bintang. Sementara akan menghasilkan H bintang dengan biaya sebesar OK bintang, B dan C, dan keuntungan yang didapat sebesar C, P bintang, A, dan B. Untuk pembahasan keempat dari pasar output yaitu pasar oligopoli, di mana pasar ini memiliki karakteristik yaitu barang yang dijual relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang kedua, masing-masing penjual bersaing ketat dengan penjual lainnya. Dan yang ketiga, terdapat banyak penjual.
umumnya kurang dari 10 dan banyak pembeli. Untuk penjelasan kurvanya, pada gambar dapat dilihat bahwa pada awalnya nilai marginal cost adalah MC0. Sehingga untuk memaksimalkan keuntungan, maka MC harus sama dengan MR. Berdasarkan gambar, keuntungan akan dicapai jika harga P0 dan produksi jumlahnya Q0. Dan apabila biaya produksi mengalami perubahan atau kenaikan, keuntungan maksimum masih bisa dicapai oleh perusahaan pada harga P0 dan jumlah barang Q0. Namun, apabila kurva MC berada di atas MC2, keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Dapat disimpulkan bahwa selama penurunan biaya produksi tidak menyebabkan kurva MC berada di bawah MC1, maka keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan sebelumnya tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva marginal cost memotong MR di antara titik B1 dan B2, harga dan jumlah produksi perusahaan oligopoli tidak akan mengalami perubahan. Dan yang selanjutnya akan membahas tentang pasar input. Untuk pasar input yang pertama yaitu pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar ini memiliki karakteristik, diantaranya ada banyak perusahaan, tenaga kerja tidak mendirikan perserikatan. Dan yang ketiga, tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing. Dalam kurvanya, perusahaan memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena tenaga kerja yang bertambah. Dan yang kedua, tambahan penerimaan karena penambahan tenaga kerja. Jika tenaga kerja ditambah, maka akan menambah jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Jika output terjual, maka penerimaan perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan akan terus menambah tenaga kerja sepanjang penambahan penerimaan yang dihasilkan oleh penambahan tenaga kerja masih lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan karena penambahan tenaga kerja tersebut. Pada saat suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi, maka kaidah teori produksi berlaku, di mana kaidah terpenting adalah hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan pemakaian tenaga kerja secara terus-menerus akan menghasilkan kenaikan produksi juga, yang pada titik tertentu, lama kenaikannya makin berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh kurva marginal produk tenaga kerja atau MP1 yang menurun. Faktor utama yang menentukan kurva permintaan input perusahaan adalah nilai MP1. Dan pada gambar menunjukkan kurva MP1 sebuah perusahaan. Kurva MP1 menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan 15 tenaga kerja per hari, tambahan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau MP1 adalah 4 unit. Jika tenaga kerja ditambah menjadi 20 orang, maka MP1 juga akan bertambah. Untuk jumlah yang tadi adalah permisalan ya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pasar tenaga kerja monopoli. Pasar ini memiliki karakteristik tenaga kerja bersatu menyatukan kekuatan. Yang kedua, tenaga kerja bergabung dalam suatu serikat pekerja. Dan yang ketiga, tenaga kerja memiliki hak monopoli penjual dan menawarkan tenaganya. Untuk penjelasan kurva, karena bertindak seperti perusahaan monopoli, serikat pekerja menghadapi kurva permintaan yang menurun. Dengan demikian, serikat pekerja harus menurunkan upah untuk meningkatkan permintaan pekerjaan. Hal ini melibatkan pendapatan marginal atau MR mengalami penurunan untuk setiap tambahan pekerja. Namun berbeda dengan perusahaan monopoli,
Kurva biaya marginal hanya mencakup biaya oportunitas pekerja. Pada awalnya, serikat pekerja memaksimalkan keuntungan anggotanya di titik A, yaitu ketika MR sama dengan MC. Titik tersebut lebih tinggi dibandingkan titik keseimbangan B, yaitu ketika permintaan sama dengan penawaran. Untuk meningkatkan jumlah pekerja, pemerintah kemudian menetapkan upah minimum sebesar W. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.